السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fillah a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, sampai pada ucapan beliau tentang al-kaf amma syajara baina sahabah. Harusnya kita menahan diri untuk tidak ikut-ikut mengomentari tanpa ilmu tentang apa yang terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Berkata Imam As-Sabuni rahimahullah, wa yarawna al-kaf amma shajara baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa tathhirul alsinah an dzikri ma yatadamman aiban lahum wa naqsan fihim. Bahwa ahlu sunnah wal jamaah, ashabul hadis, mereka menahan lisan-lisan mereka dari apa yang terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Tidak berbicara dengan lisan-lisan mereka dengan ucapan-ucapan yang batil, dan membersihkan lisan-lisan mereka dari kalimat-kalimat yang mengandung aib, celaan-celaan, yang mengandung tuduhan-tuduhan kepada mereka. Karena mereka para sahabat adalah orang-orang yang utama dan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya sahabat adalah siapa yang sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan beriman kepadanya, dan kemudian meninggal dalam keadaan beriman. Ini definisi sahabat. Jadi setiap yang sempat bertemu dengan Rasulullah dan kemudian sempat beriman kepadanya dan sampai matinya dalam keadaan masih beriman, maka merekalah para sahabat. Sehingga munafikin bukan sahabat, dan munafikin ma'ruf, dikenal. Kenapa dikenal? Karena ciri-cirinya amat jelas, dan turun ayat saat itu ketika orang-orang munafikin berbicara atau ketika orang munafikin bertindak dengan perbuatan-perbuatan kufur, turun ayat. Munafikin berkata demikian, munafikin berbuat demikian. Sehingga terpisah dengan jelas siapa yang tidak kenal dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikin. Maka yang dimaksud sahabat bukan mereka, bukan para munafikin itu, tapi mereka-mereka yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bertemu dengannya, beriman dengannya,
dan meninggal dalam keadaan tetap beriman. Berarti kalau ada seseorang yang kemudian murtad, kalau dia itu kemudian dikira di awalnya adalah muslimin, berpura-pura muslimin, tapi tiba-tiba di akhirnya ikut dengan Musailamah al-Kadzdzab, maka dia bukan sahabat. Jadi tidak ada sahabat murtad, tidak ada. Tetapi Rajjal sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW sejak masih hidupnya, sejak Rasulullah masih ada. Sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW, di antara kalian ada yang jerahannya sebesar Uhud di dalam neraka Jahannam. Ternyata mereka, para sahabat, berlomba-lomba untuk syahid, dan sebagian besar syahid. Dan pada perang berikutnya sebagian syahid, sampai tinggal 2 orang, Abu Hurairah dan Ar-Rajjal. Maka ketika Rajjal diutus oleh Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk sebagai utusan kepada Musailamah al-Kadzdzab agar bertaubat dari kekafirannya, mengaku sebagai nabi, tiba-tiba Rajjal tidak kembali dan percaya dan beriman dengan Musailamah al-Kadzdzab. Maka kata sahabat yang sisa tadi, alhamdulillah, berarti yang dimaksud adalah orang tersebut. Yang dimaksud gerahannya sebesar Uhud adalah Ar-Rajjal tadi. Maka kalau dikatakan oleh para ulama bahwa kita harus menghormati para sahabat, tidak boleh kita mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek, cercaan-cercaan dan cacian-cacian kepada para sahabat, maka yang dimaksud adalah dengan definisi tadi, dalam keadaan bertemu Rasulullah, beriman dengannya, dan meninggal dalam keadaan iman. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Diawali dengan kalimat Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya. Terus dipuji. Siapa yang dipuji? Yang bersamanya. Dipuji bahwa mereka adalah asyidda'u 'alal kuffar. Dipuji bahwa mereka ruhama'u bainahum, dan dipuji kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqih. Mereka bagaikan pohon yang kokoh yang menjulang ke langit tunasnya, dan akarnya menghunjam ke bumi, dan semakin besar semakin kokoh. Digambarkan mereka demikian hebatnya. Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar, mengagumkan yang menanamnya, membikin kagum orang yang menanamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Liyaghidha bihimul kuffar, untuk membikin jengkel orang-orang kafir. Jadi sahabat memang Allah takdirkan demikian hebatnya. Para sahabat Allah takdirkan demikian mulianya dan demikian menonjolnya dalam iman dan amal saleh. Imannya mereka kuat, amal salehnya mereka sangat tinggi, sehingga dikatakan dengan pujian-pujian tadi, sampai Allah katakan liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir, membuat marah, membuat benci orang-orang kafir. Maka kata Imam Malik, dari ayat ini berarti setiap orang yang benci kepada para sahabat, jengkel kepadanya, hasad, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek kepada mereka, maka ini ciri-ciri kekufuran. Karena Allah menyatakan liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Ternyata yang jengkel orang-orang Syiah, ternyata yang jengkel Rafidah, ternyata yang jengkel Husain al-Attas. Maka ini ada kekufuran padanya. Kenapa dia begitu bencinya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kenapa mereka tokoh-tokoh Syiah itu selalu kalimatnya menjelekkan Abu Hurairah, menjelekkan Khalid bin Walid, menjelekkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Padahal secara ijma' seluruh kaum muslimin sejak zaman sahabat tabi'in
dan tabi'ut tabi'in dan diikuti oleh ashabul hadis. Kata Imam Sabuni, mereka semuanya menyatakan dengan pendapat menjaga lisan untuk tidak mencerca para sahabat, untuk tidak mencaci maki mereka. Dan Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam kitabnya Syarah Aqidah At-Tahawiyah, Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam syarahnya, kalau Abu Ja'far yang menulis Aqidah Tahawiyah, yang mensyarahnya Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, kata beliau, kita bersyukur alhamdulillah secara maknanya bahwa kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, badan-badan kita dari pertikaian tersebut. Badan-badan kita selamat karena kita hidup di zaman ini, bukan di zaman peperangan Siffin atau di zaman peperangan di kalangan para sahabat atau pertikaian di kalangan mereka. Berarti alhamdulillah badan-badan kita selamat, tidak hidup di masa itu. Kita akan bingung mau berpihak pada siapa. Ini satu rahmah dari Allah, satu pemberian dari Allah, fadilah dari Allah, bahwa badan-badan kita selamat. Maka kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, maka selamatkanlah lidahmu dari pertikaian mereka. Kalau badan kita sudah selamat, hati-hati lidah. Kadang-kadang badannya selamat, alhamdulillah, kita tidak hidup di zaman fitnah waktu itu, di zaman fitnah di kalangan para sahabat. Tetapi lisannya Muawiyah itu pemberontak yang begini, yang begitu, durhaka kepada imamnya, dia itu adalah orang yang begini dan begini, habis. Atau sebaliknya, Ali bin Abi Thalib tidak bertanggung jawab terhadap kematian Utsman bin Affan. Kenapa para pembunuhnya dibiarkan bebas? Ini berarti badan mereka selamat dari fitnah tersebut, ternyata lidah mereka masuk ke kancah fitnah, ikut-ikut berbicara tanpa ilmu, nggak ngerti. Orang yang hidup saat itu saja banyak yang keliru dalam ijtihad mereka, mengira ini yang benar padahal sana yang benar, mengira ini yang benar padahal yang sana yang benar, mengira begini padahal begitu di masa itu. Apalagi kita di masa yang jauh dari zaman fitnah tersebut, jauh dari pertikaian tersebut. Maka dari mana ilmumu? Dari mana taunya? Oh, ini yang benar, ini yang salah. Hati-hati. Selamatkan lidah kita. Dan dikatakan di sini bahwa ahlu sunnah wal jamaah, di antara ciri mereka, prinsip mereka adalah yarawnal kaffa amma syajara bainahum. Mereka berpendapat untuk menahan lidah mereka dari fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat, karena masing-masingnya adalah orang-orang yang mulia. Kenapa mereka bertikai? Allah Subhanahu wa taala sudah memberitakan bahwa mungkin terjadi orang beriman dengan orang beriman berperang karena salah paham, bisa jadi. Karena Allah katakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahum. Kata Allah, kalau ada dua golongan orang beriman berperang, maka damaikanlah keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, kalau salah satunya baghat, tidak mau untuk tunduk berdamai, atau baghat dalam artian menyalahi penguasa yang sah, faqatilul lati tabghi, maka perangilah mereka hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah mereka bukan sampai habis, bukan dibantai sampai habis, tapi hatta tafi'a ila amrillah, sampai kembali kepada ketaatan pada Allah. Dengan ayat ini kita yakin mungkin saja terjadi dua kelompok mukminin berperang, entah karena salah paham atau ijtihad yang berbeda, yang apalagi terjadinya di kalangan para sahabat yang sudah Allah puji dengan kalimat Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu. Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan yang bersamanya adalah orang-orang yang hebat. Maka kita akan katakan Muawiyah adalah sahabat radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib adalah sahabat radhiyallahu anhu, Amr bin As adalah sahabat radhiyallahu anhu, Abu Musa Al-Asy'ari adalah sahabat radhiyallahu anhu, dan pengikut mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang mulia, yang lebih bagus dari kita,
lebih utama dari kita, lebih afdal dari kita. Kalau mereka punya kesalahan, kamu dan saya lebih banyak lagi kesalahannya. Kalau mereka ijtihadnya keliru, kita lebih parah lagi. Banyak ijtihad kita yang keliru, bahkan kita tidak pantas untuk berijtihad. Bahkan kita di bawah derajatnya, tidak pantas untuk mengatakan saya berijtihad. Maka azakumullah, tahanlah lidah-lidah kita sebagaimana kaum muslimin sejak salaf dan diikuti oleh ahlu sunnah wal jamaah, menahan lisan-lisan mereka untuk tidak mencerca sahabat, tidak mencaci mereka, tidak menjelek-jelekan mereka. Wa yarawna tarahhum ala jami'ihim, dan mereka berpendapat untuk mendoakan rahmat kepada mereka semuanya. Allahumma arhamhum, semoga Allah merahmati mereka. Wa radhiya anhum, semoga Allah meridhai mereka. Mendoakan kepada mereka atau mendoakan untuk mereka dengan doa-doa yang baik. Wal muwalah likaffatihim, dan juga diperintahkan untuk berwala likaffatihim, berwala kepada mereka semuanya, yakni berloyalitas, mencintainya, mengutamakannya, memuliakan semua mereka. Apakah yang berada di pihak Muawiyah ataupun berada di pihak Ali bin Abi Thalib, apakah yang berada di pihak Aisyah ataupun berada di pihak Ali bin Abi Thalib, apakah yang ada di sana atau ada di sini, semua para sahabat kita harus berwala kepada mereka. Loyalitas yang penuh, kita cinta pada mereka karena Allah dan Rasulnya membuktikan kecintaan pada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Rasulullah juga menyatakan khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Maka walaknya ahlu sunnah adalah kepada seluruh para sahabat. Dan barang siapa yang mencerca salah seorang para sahabat, apalagi lebih dari satu, maka itu ciri-ciri kalau dia adalah ahlul bid'ah wad dhalalah. Dia adalah dari aliran sesat yang menyimpang. Qala Imam As-Sabuni rahimahullah, wa kadzalika yarawna ta'dhima qabra azwajihi radhiyallahu anhunna wad du'a lahunna wa ma'rifatu fadlihinna wal iqrar bi annahunna ummahatul mu'minin. Dan mereka ahlu sunnah wal jamaah berpendapat untuk tetap memuliakan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu anhunna, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Wa du'a ilahun, dan mendoakan mereka radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhun, dan berpendapat bahwa mereka memiliki keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan. Di antara keistimewaan mereka azwajun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah bahwa mereka ahlul bait, termasuk ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk dari keluarga Nabi. Barang siapa yang mencerca keluarga seseorang, berarti dia mencela orang tersebut. Istri kamu jelek, istri kamu itu durhaka, munafik, ini dan seterusnya. Itu berarti mencerca orang tersebut, suami tersebut. Apalagi yang dicercanya adalah istri-istri Nabi, berarti mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita harus memuliakan keluarga Nabi, memuliakan ahlul bait Nabi, dan memuliakan mereka, mendoakan mereka, mengenali keutamaan mereka, wal iqrar, dan menetapkan bahwa mereka adalah ummahatul mukminin. Mereka disebut ummul mukminin, ibunya kaum mukminin. Bagaimana sikap seseorang kepada ibunya? Bagaimana sikap kaum muslimin, kaum mukminin kepada ibu mereka?
Apakah pantas untuk mencercanya, mencerca Aisyah radhiyallahu anha dengan mengatakan pezina? Dan ini cercaan dari kaum Syiah Rafidhah kepada Aisyah. Padahal kalau dia menyatakan bahwa Aisyah adalah pezina, berarti dia mencerca Rasulullah SAW sebagai pezina. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapan yang sangat mengerikan sekali. Karena Allah mengatakan az-zaniyatu liz-zanin, Allah jadikan pezina laki-laki untuk pezina perempuan. Ini Allah nyatakan dalam surat An-Nur bahwa orang pezina untuk pezina, laki-laki pezina untuk perempuan pezina. Berarti kalau dituduh Aisyah pezina, berarti sekaligus mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jelas ini kata para ulama hukumnya kafir. Kenapa tegas-tegas kafir? Karena langsung bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang membela Aisyah. Membela Aisyah min fawqi sab'i samawat pada hadis al-ifki, pada kejadian al-ifk. Ketika Aisyah radhiyallahu taala tertinggal dalam rombongan safar, Aisyah tertinggal karena tertidur. Maka tiba-tiba ada seorang yang berjalan di belakang, namanya Safwan radhiyallahu anhu, melihat ada sesosok wanita. Maka dia rendahkan untanya dan dia maju ke depan dan mengisyaratkan kepadanya untuk naik, dalam keadaan tidak menengok sama sekali. Dan kemudian dituntun unta tersebut sampai ke Madinah dalam keadaan tidak berani menengok ke belakang. Ternyata sampai di Madinah kaum munafikin mengatakan dengan ucapan yang kurang ajar. Kata munafikin, seorang yang ganteng membawa wanita yang cantik, apa yang mau dilakukan di sana? Munafikin hanya memberi umpan. Apa yang dilakukan di sana? Seorang pemuda membawa wanita yang masih muda. Cuma begitu ucapan munafikin. Yang lain terbawa, berarti. Maka Rasulullah pun diam, karena tidak memiliki bukti-bukti dan tidak memiliki saksi-saksi. Maka Rasulullah diam. Karena sulit untuk memutuskan bagaimana dalam keadaan tidak ada saksi sama sekali. Sampai Aisyah minta izin untuk kembali ke orang tuanya, diizinkan. Maka Aisyah terus menangis di rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u bil ifki usbatun minhum, dan sungguhnya yang bawa berita dusta itu sungguhnya sekelompok dari mereka. Sampai Allah katakan walladzi yatawalla kibruhu, barang siapa yang andil paling besar dalam fitnah ini, bagi mereka azab yang pedih dalam neraka. Ikhwani fillah azakumullah, ketika turun ayat ini Rasulullah SAW gembiranya bukan main. Berarti istrinya adalah seorang yang tetap dalam keadaan ahsanat, dalam keadaan menjaga diri, dalam keadaan tidak terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang istri Nabi. Kalau sudah dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada manusia-manusia yang mencerca Aisyah dengan zina, berarti dia menentang Allah, mengatakan engkau tidak tahu ya Allah bahwa dia pezina. Dan ini kurang ajar dan kufur hukumnya. Allah membelanya, Allah yang Maha tahu. Tapi tetap Rafidhah mengatakan dengan kalimat-kalimat tersebut. Padahal di zaman Rasulullah sendiri, mereka yang terlibat fitnah itu, yang ikut bicara, dicambuk. Dicambuk dengan cambukan. Hukum seorang pendusta, hukum seorang yang menyebutkan kalimat dusta, dicambuk. Ada beberapa sahabat atau sahabiyah yang terbawa, dan mereka dalam keadaan mukminin, mukminat. Kenapa terbawa? Ya seperti tadi, karena tidak ada saksi, tidak ada bukti. Tapi ketika saksinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, dan buktinya adalah ayat Al-Qur'an yang jelas menceritakan kedustaan munafikin, maka semua mukminin taubat dan siap untuk dihukum. Berbeda dengan kaum munafikin. Justru kaum munafikin tidak dihukum. Kenapa? Berdusta. Berdusta lagi untuk menutupi kedustaannya. Oh, saya tidak bicara apa-apa, saya tidak menuduh apa-apa.
wallahi, sumpah demi Allah, kata dia, saya nggak ikut-ikutan. Maka munafikin tidak dicambuk, tapi yang dicambuk itu adalah para sahabat yang mulia. Sehingga hati-hati, jangan tertipu lagi oleh Syiah yang dicambuk oleh Rasulullah. Padahal tidak mesti yang dicambuk itu adalah munafik. Justru dia adalah seorang yang mengakui, ya Rasulullah, aku waktu itu terbawa dan aku khilaf. Dan sekarang aku tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala membelanya. Cambuk, aku siap dihukum. Bahkan ada yang dihukum dengan rajam karena mengaku, ya Rasulullah, aku berzina. Tidak bisa dicerca, tetap dia adalah sahabat yang mulia. Demikian pula sahabat yang dicambuk karena khamr. Rasulullah SAW mengatakan dia min ahlil jannah, padahal dicambuk karena khamr. Ini khonifidina azakumullah, hati-hati. Jangan sampai kita sok tahu kalau dihukum cambuk atau dihukum rajam berarti orang-orang jelek. Tidak mesti demikian. Orang-orang jelek itu adalah orang-orang yang berdusta atas nama Allah, kemudian berdusta pula untuk menutupi kedustaannya. Seperti munafikin, mengucapkan kalimat-kalimat dusta, mengucapkan kalimat-kalimat yang menuduh dan mencerca istri Nabi, setelah itu bersumpah dengan nama Allah bahwa saya tidak bicara apa-apa. Kembali kepada ucapan Imam As-Sabuni rahimahullah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat untuk memuliakan istri-istri Nabi, wal iqrar bi annahunna ummahatul mu'minin, dan menetapkan bahwa mereka adalah ummul mu'minin, wa ma'rifatu fadlihinna, dan mengakui, mengenali keutamaan mereka. Keutamaan istri-istri Nabi Allah sebutkan sebagai ahlul bait. Di dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menyatakan ayatnya dimulai dengan panggilan ya nisa'an nabi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ya nisa'an nabi. Berarti yang dimaksud jelas istri-istri Nabi. Yang dimaksud adalah para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Allah katakan dengan perintah-perintah, ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadin minan nisa'i in istaqaytunna fala takhda'na bil qaul. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak sama dengan wanita-wanita lain. Kalau kalian bertakwa dan kalau kalian karena kalian adalah orang yang bertakwa, maka tundukkanlah dalam berbicara, rendahkanlah dalam berbicara, sampai pada kalimat terakhir, innama yuridu, sesungguhnya atau hanya saja Allah menginginkan, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait, sesungguhnya Allah menginginkan dari kalian untuk menghilangkan kejelekan kalian, wahai ahlal bait. Lihat, dipanggilnya pertama dengan nisa'an Nabi, terakhir dengan kalimat ahlal bait, wahai ahlal bait, wa yutahhirukum tathira, dan mensucikan kalian dengan sebersih-bersihnya. Ini dalil yang paling kuat atas keutamaan istri-istri Nabi, karena disebutkan dengan kalimat panggilan yang jelas, ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi, dan ditutup dengan kalimat innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait, sesungguhnya Allah menginginkan agar kalian itu bersih, wahai ahlul bait. Maka ikhwan fillah azakumullah, mereka kaum Syiah yang mengeluarkan para istri-istri Nabi dari golongan ahlul bait, ini adalah golongan sesat, golongan yang menentang Al-Quran, menentang ayat yang zahir dan jelas. Iya, memang Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum juga ahlul bait. Kita tidak membantah dan tidak membantah hadis yang sahih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapat ayat ini, mengumpulkan Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain dan Fatimah dalam satu kisah, dalam satu kain, ditutup mereka dengan satu kain dan mengatakan, ya Allah, ya Rabb, ini adalah ahlul baitku, ini adalah ahlul baitku.
disebutkan bahwa ini adalah ahlul bait. Kemudian istrinya menyatakannya, Rasulullah, bukankah aku juga ahlul baitmu? Engkau ala khair, engkau di atas kebaikan, tetaplah di tempatmu, tetaplah di tempatmu, engkau di atas kebaikan. Dianggap oleh orang-orang yang bodoh, atau lebih tepatnya pura-pura bodoh, menganggap bahwa ini mengeluarkan istri Nabi tadi dari ahlul bait. Kamu bukan ahlul bait, ahlul bait cuma ini, kamu di tempatmu, kamu di atas kebaikan, tapi kamu bukan ahlul bait. Dan ini adalah fitnah dan kesesatan dalam memahami hadis. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dan dijelaskan dalam syarahnya Tuhfatul Ahwazi. Al-Mubarakfuri menafsirkan hadis ini bahwasanya Rasulullah menyatakan engkau ada di atas kebaikan, tetaplah di tempatmu, karena masalahnya di dalam kisah ini ada Ali bin Abi Thalib yang bukan mahramnya. Tidak mungkin istri Nabi tadi masuk ke dalam kisah ini karena ada Ali bin Abi Thalib, ada Hasan dan Husain. Jadi bukan masalah masuk tidak masuk dari ahlul bait. Adapun pernyataan tentang istri-istri Nabi sebagai ahlul bait itu sangat tegas di dalam Al-Quran. Ya nisa'an Nabi, dan diakhiri dengan kalimat ahlal bait, wahai ahlal bait. Itu sudah cukup jelas. Justru Rasulullah mengatakan tentang Ali, Hasan dan Husain, karena jangan sampai dikira bahwa ayat tadi menyatakan ahlul bait cuma istri-istri Nabi, tapi Rasulullah menyatakan juga Ali bin Abi Thalib, juga Hasan dan Husain, juga Fatimah. Inilah ahlul bait. Jadi tidak ada pertentangan antara keduanya, bahwa istri-istri Nabi dan Ali bin Abi Thalib dan Hasan dan Husain, mereka dan Fatimah, semuanya adalah ahlul bait yang mulia, yang memiliki keistimewaan, yang Rasulullah SAW mewasiatkan untuk memperhatikan mereka dan memuliakan mereka. Ketika Rasulullah SAW menyatakan di dalam wasiatnya, menyatakan taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat setelahnya. Dan lafadznya banyak. Di antara lafadznya adalah kitab wa sunnah. Di antara lafadznya lagi adalah kitabullah saja. Dan di antara lafadznya adalah Rasulullah mengatakan kitabullah wa itrati. Aku wasiatkan pada kalian untuk berpegang pada kitabullah dan ahlul baitku. Udzakirukumullahu bi ahli baiti. Aku ingatkan kalian tentang kedudukan ahlul baitku. Dan ini diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berarti ahlul bait memang ada kemuliaannya, ada keutamaannya, dan kita ahli sunnah memuliakan mereka, menghormati mereka, mencintai mereka, tetapi bukan menuhankan mereka atau menabikan mereka. Semulia-mulia mereka tetap bukan nabi, semulia-mulia mereka tetap tidak maksum, semulia-mulia mereka tetap mereka bukan Tuhan yang bisa merubah syariat halal jadi haram, haram jadi halal. Karena sekarang banyak orang-orang yang mengaku ahlul bait. Saya turunan ahlul bait, saya Habib fulan, saya turunan Nabi. Kemudian dia berani menentukan surga dan neraka, sehingga masyarakat datang berduyun-duyun untuk membeli surat tanda kalau dia masuk surga. Nah, ini ada. Bahkan sampai ada yang menjual darahnya. Barang siapa yang dialiri darahku karena aku turunan Nabi, maka dia tidak akan disentuh api neraka. Kata siapa? Masalah surga dan neraka itu di tangan Allah, bukan di tangan kalian, wahai pengaku-pengaku ahlul bait. Sehingga datang masyarakat berduyun-duyun mengatakan, "Bait, masukkan gue ke surga, Bib ya." Iya, kamu masuk surga. Hada tauhid. Tauhid dajjal min dajajilah.
mengaku dirinya seakan-akan bisa menentukan fulan masuk surga, fulan masuk neraka. Kalaupun benar kamu ahlul bait, tidak punya hak untuk menentukan surga dan neraka. Apalagi kita sanksi, benar apa enggak sih ahlul bait? Karena kamu bisa beli dari mereka nasab. Kamu mau ahlul bait, saya bikinkan nasabnya. Dibikinkan nasabnya, dijual. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kita masih ragu apakah mereka versi atau ahlul bait. Ikhwan fillah azakumullah, yang jelas kita katakan kalaupun benar, tidak bisa kita jadikan sebagai Tuhan yang menentukan surga dan neraka. Tidak bisa dia merubah syariat walaupun menurut Al-Quran halal tapi menurut saya haram. Nggak bisa demikian. Atau sebaliknya, walaupun Quran menyatakan haram, saya sebagai ahlul bait menyatakan bahwa ini halal. Tidak bisa. Syariat Allah sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kata Allah, sudah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan sudah aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Ini pernyataan bahwa agama telah sempurna, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa diganti-ganti oleh siapapun, walaupun oleh ahlul bait tidak bisa. Hukum halal haram dari Allah, dari Rasulullah sudah baku, tidak bisa berubah. Maka ikhwan fillah azakumullah, ahlu sunnah wal jamaah menghormati ahlul bait, memuliakan ahlul bait, dan khususnya memuliakan istri-istri Nabi, memuliakan Ali bin Abi Thalib, memuliakan Hasan dan Husain, dan memuliakan Fatimah, dan memuliakan seluruh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Prinsip berikutnya, qala al-Imam Sabuni rahimahullah, ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه. Di antara prinsip ahlu sunnah yang berikutnya adalah bahwa Ahlussunnah wal Jamaah, ashabul hadis, meyakini dan mempersaksikan anna ahadan la tajib lahu jannah, bahwa seseorang tidak harus masuk surga walaupun amalannya baik, walaupun jalannya bagus, kecuali dengan rahmat dari Allah. Illa an yatafaddalallahu alaihi, kecuali dengan rahmat dan pemberian dari Allah, dengan fadilah dari Allah. Ini prinsip penting, karena kalangan Mu'tazilah dan kelompok-kelompok yang lebih mementingkan akalnya sendiri daripada Quran dan Sunnah, mereka menganggap bahwa istihqaq, barang siapa yang beramal saleh masuk surga, dianggap sebagai istihqaq muqabalah, bukan istihqaqu in'amin wa fadl. Yani ketika Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, Rasulullah membonceng Mu'ad. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Ya Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Mu'ad menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah menerangkan bahwa haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hamba-hambanya, yakni hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya, adalah agar para hamba itu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya.
Wa haqqul ibadi 'ala Allah, sedangkan hak hamba yang pasti diberikan oleh Allah kepadanya adalah tidak akan masuk neraka siapa yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Yani seorang yang tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik, tidak akan disentuh api neraka, akan masuk dalam jannah. Ini hak hamba yang pasti diberikan oleh Allah. Mereka kaum Mu'tazilah menafsirkan hak ini dengan istilah haqqul muqabalah atau istihqaqul muqabalah. Tahu istihqaqul muqabalah? Istihqaqul muqabalah itu seperti jual beli. Saya berikan barang saya, kamu harus memberikan uangmu. Kamu memberikan uangmu pada saya harus memberikan barang saya kepadamu. Itu namanya istihqaq muqabalah. Saling memberikan dan harus. Kalau ini sudah bayar, ya barangnya harus diberikan. Atau kalau barangnya sudah diberikan, ya harus dibayar. Ini istihqaq muqabalah namanya. Katanya Mu'tazilah, istihqaq yang dimaksud dalam hadis Mu'adz ini adalah istihqaqul muqabalah. Maka barang siapa yang beramal saleh, wajib bagi Allah untuk membayarnya dengan surga. Wajib bagi Allah untuk membayarnya dengan keselamatan dari api neraka. Ini tafsir yang kurang ajar, yang sesat. Ahlussunnah wal Jamaah tidak memahami demikian. Ahlussunnah wal Jamaah dan para ulama ashabul hadis, ahlul hadis, mereka menyatakan bahwa istihqaqnya bukan istihqaq muqabalah, tapi istihqaqnya adalah istihqaqu in'amin wa fadlin. Istihqaqu in'amin wa fadlin adalah hak yang Allah pasti akan berikan karena rahmatnya, karena kasih sayangnya, karena fadilahnya. Begitu. Berarti kalaupun kamu beramal saleh dengan amalan yang bagus, jalannya lurus, tidak harus masuk surga, kecuali kalau Allah rahmati dia. Jadi apa yang kita harapkan dengan amalan saleh itu? Rahmat dari Allah dan keridhaan dari Allah, yang dengan rahmat Allah kita akan masuk jannah, yang dengan rahmat Allah kita selamat dari api neraka. Karena manusia ini adalah orang-orang atau makhluk-makhluk yang tidak memiliki kekuatan apapun. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan Allah. Ketika kita beramal soleh, kenapa kok bisa beramal soleh? Karena taufik dari Allah. Ketika dia berbicara dengan ucapan yang baik, kenapa dia ucapannya baik? Karena taufik dari Allah. Kenapa kamu bisa beramal, bisa berjihad, bisa beribadah? Karena kekuatan yang Allah berikan kepadamu, karena kemampuan yang Allah berikan kepadamu, karena kamu mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala fasilitas kemudahan sehingga kamu bisa beramal. Berarti semuanya kembali pada Allah. Jadi bukan amalanmu yang memasukkan ke surga, tapi rahmat Allah lah yang memasukkan kaum mukminin ke dalam jannah. Qala, berkata selanjutnya Imam Sabuni, fayujibuha lahu bimannihi wa fadlihi, maka mereka itu akan masuk ke dalam jannah. Mesti mereka akan masuk jannah dengan fadilah dari Allah, dengan rahmat dari Allah. Orang beramal saleh akan masuk jannah dengan rahmat Allah. Orang mukmin masuk surga dengan rahmat Allah. Orang-orang yang beriman selamat dari api neraka dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan amalannya yang mewajibkan, bukan, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Imam As-Sabuni menerangkan, id amil amalul khairil ladzi amilahu lam yatayassar lahu illa bi taysirillahi 'azza ismuhu. Karena amalan kebaikan yang dia amalkan lam yatayassar, tidak mungkin akan bisa dilakukan illa bi taysirillah, kecuali dengan kemudahan dari Allah. 'Azza ismuhu, dari Allah yang maha mulia sebutannya, maha mulia namanya. Ini alasannya. Setiap orang beramal soleh tidak akan mampu, tidak akan bisa beramal soleh kecuali dengan kemudahan dari Allah.
falau lam yuyassirhu lahu lam yatayassar. Adapun jika Allah tidak memudahkannya bagi dia, maka dia tidak akan mungkin bisa melakukannya. Berarti fadilahnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau lam yahdihi lam yahtadi lahu abada. Kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka, maka tentunya mereka tidak akan mendapat hidayah. Jadi hidayah dari Allah. Berarti dari fadilah Allah juga. Allah katakan dalam Al-Quran, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha. Kalau saja tidak karena fadilah dari Allah, maka kalian tidak akan ada yang bersih, enggak akan ada yang suci, enggak akan ada yang selamat abadan selama-lamanya. Tetapi Allah yuzakki man yasha, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Berarti ikhwan fillah azakumullah, fadilah Allah lah yang memasukkan kaum mukminin ke dalam jannah. Fadilah Allah lah dan rahmat Allah lah yang memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga dan menyelamatkan mereka dari neraka. Ini akidah yang penting yang harus diyakini oleh kaum mukminin. Karena ucapan-ucapan seperti Mu'tazilah tadi akan membuat sesuatu yang terkesan merendahkan dan mencerca Allah Subhanahu wa taala. Karena berarti ada yang mewajibkan kepada Allah selain dirinya. Berarti ada yang makhluk, ada makhluk yang menyebabkan Allah jadi wajib memberikan jannah. Ini tidak pantas disebutkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang mewajibkan atas dirinya, mengatakan wa kataba ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan atas dirinya rahmat. Demikianlah qanifidina azakumullah tentang masalah istihqaq. Jadi kesimpulannya adalah istihqaq yang akan diberikan untuk hamba-hamba yang saleh adalah istihqaqu in'amin wa fadl. Jadi kalau menerjemahkan hadis Mu'adz tadi, haqqullah 'alal 'ibad wa haqqul 'ibad 'ala Allah, yang tepat terjemahannya adalah hak Allah yang wajib dikerjakan oleh hambanya dan hak hamba yang pasti Allah berikan. Bukan hak hamba yang harus dikerjakan oleh Allah, bukan begitu maknanya. Tapi hak hamba yang pasti Allah berikan pada mereka. Karena Allah telah berjanji, dan janji Allah pasti. La yukhliful mi'ad. Wa'adallah itu adalah janji Allah, dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Berarti hak hamba yang pasti akan Allah berikan kepada mereka dengan rahmatnya, dengan fadilahnya. Prinsip berikutnya dari prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah tentang masalah ajal, kematian. Qala rahimahullah wa ya'taqiduna wa yashhadun anna Allah azza wa jalla ajjala likulli makhluqin ajala. Dan mereka ahlu sunnah wal jamaah, ashabul hadis, meyakini dan mempersaksikan bahwa Allah azza wa jal telah menetapkan ajal-ajal manusia, bahkan ajal-ajal setiap makhluk sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna nafsan lan tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Dan mereka meyakini bahwa yang namanya jiwa pasti akan menemui kematian dan tidak akan mati kecuali setelah Allah izinkan dan Allah takdirkan dalam catatan kitaban muajjala, catatan yang sudah tertentu. Akan mati tanggal sekian, hari sekian, jam sekian. Maka kata Allah, atau maka disebutkan dalam Al-Quran,
tidak akan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak akan dimajukan sedikit pun dan tidak akan dimundurkan. Ini idza jaa ajaluha, kalau datang ajalnya maka tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur. Maka demikian kata Imam Sabuni menyatakan lan tamuta illa biidznillah, bahwa sesosok jiwa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Tidak akan mati walaupun manusia berusaha untuk membunuhnya, walaupun mereka dengan sekian bala tentaranya, kalau belum ditakdirkan mati enggak akan mati. Walaupun jatuh dari pesawat, kalau Allah takdirkan enggak mati, tidak akan mati. Kalau Allah belum takdirkan untuk mati. Demikianlah apa yang terjadi pada riwayat Al-Ghulam. Al-Ghulam yang diriwayatkan dan dinukil riwayatnya dalam Riyadhus Shalihin, kisah seorang anak muda di masa sebelum Islam, tapi dia adalah seorang yang belajar dari orang yang beriman. Ketika dia dipilih oleh rajanya untuk menjadi kader tukang sihirnya, ada tukang sihir kerajaan sudah tua, dan anak muda ini dipilih dengan tentunya keistimewaan-keistimewaan yang ada pada anak muda ini, dipilih untuk menjadi kadernya. Kamu belajar pada dia karena dia sudah tua, sebentar lagi akan mati. Maka berangkat ke pinggir hutan atau ke tengah hutan untuk mempelajari ilmu sihir. Ternyata di perjalanan dia menemui seorang rahib, yakni orang yang beriman kepada Allah sebelum Islam, dikatakan dengan rahib atau pendeta. Dia bertanya-tanya sampai dia belajar tentang Allah SWT, belajar tentang tauhid. Kemudian berangkat ke tukang sihir, belajar tentang sihir. Pulangnya mampir kembali ke orang tadi, ke rahib tadi. Terus begitu, sehingga ketika dia belajar sihir, dia belajar pula ilmu din. Sampai dia kemudian mulai bimbang, ini bertentangan ilmunya, dan aku mau tahu mana ilmu yang benar. Sampai ketika ada sesosok binatang yang mengganggu manusia, dia mengatakan ini kesempatan. Dia ambil batu dan mengatakan, ya Allah, memanggilnya Allah SWT. Ya Allah, kalau memang ilmu rahib tersebutlah yang hak, bunuhlah binatang ini. Dilempar, mati. Maka dia tidak pergi lagi ke tukang sihir, belajarnya kepada rahib terus, tidak lagi belajar sihir. Saat kemudian ketika anak ini semakin terkenal karena kehebatannya, ternyata bukan kehebatan sihir, tapi doa. Ada yang sakit didoakan, sembuh. Ya Allah, sembuhkan dia, sembuh. Sampai kemudian ketahuan kalau ternyata dia beragama dengan agama tauhid, beriman kepada Allah, maka diperintahkan untuk dibunuh orang ini. Dibunuh dengan berbagai macam cara. Dilemparkan, mau dilemparkan dari bukit. Ternyata Allah takdirkan mereka terjatuh dari bukit itu, dan yang selamat cuma satu, yaitu anak muda tadi. Maka pulang kembali ke raja tadi. Wahai tuan raja, lihatlah, Allah menyelamatkan aku. Mereka binasa, Allah yang menyelamatkan aku. Kembali dikatakan, wahai pengawal, bunuh dia, tenggelamkan di laut. Dibawa ke tengah lautan dalam keadaan ya seperti tawanan, lembah sekali, dalam keadaan tidak mampu apa-apa. Tiba-tiba sampai di tengah lautan, Allah takdirkan badai. Semuanya tenggelam, yang selamat cuma satu, anak muda tadi. Kembali lagi ke raja, wahai tuan raja, Allah menyelamatkan aku. Terus demikian sampai pada saatnya ketika raja sudah tidak punya akal lagi untuk bagaimana cara membunuh orang ini. Maka katanya anak muda tadi, kalau kamu mau membunuhku, kumpulkan masyarakat seluruhnya di lapangan, dan kemudian tanah aku di pelipisku ini, dan ucapkan Bismi Rabbil Ghulam, ucapkan dengan nama Allah Rabbnya anak muda ini. Kalau dengan nama Allah SWT, Allah akan takdirkan apa yang dikehendakinya. Maka karena sudah kehabisan akal, dituruti apa yang dimaukan oleh anak muda ini. Maka dikumpulkan masyarakat, kemudian diikat anak muda tadi, dan kemudian dipanah dengan kalimat
bismi rabbi hadzal ghulam, demi Allah Rabbnya anak muda ini, dipanah dan Allah takdirkan mati. Maka setelah terbukti orang yang anak muda yang susah untuk dibunuh ternyata mati dengan nama Allah, maka hadirin semuanya mengatakan amanna bi rabbi hadzal ghulam. Kami semua beriman dengan Allah Rabbnya anak muda ini. Maka raja tadi tambah murka melihat masyarakat beriman semua. Diumumkan, barang siapa yang beriman kepada Allah akan dibakar dengan api. Dan digalilah parit, dibakar, nyalakan api. Dan setiap orang yang beriman pada Allah dilemparkan ke dalam. Beriman kepada Allah dilemparkan kepadanya. Inilah diantara kisah yang dimaksud di dalam ayat Allah, Ashabul Ukhdud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid. Celaka, kata Allah, mereka para penggali-penggali parit itu yang mereka duduk di sebelahnya dalam keadaan parit itu dinyalakan dengan api, dan mereka memperlakukan orang-orang yang beriman. Tidaklah mereka mengadab orang-orang tadi kecuali karena beriman pada Allah. Ini celakanya Ashabul Ukhdud. Ikhwan fillah azakumullah, yang kita ambil dari riwayat ini, riwayat tentang Al-Ghulam, adalah bahwa anna nafsan lan tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala, bahwa sesosok jiwa tidak akan mati kecuali kalau Allah takdirkan. Maka mestinya orang beriman tidak menjadi penakut. Mestinya orang-orang mukminin adalah seperti para sahabat dan tabi'in, seperti para ulama yang mereka tetap tegak di atas al-haq walaupun ancamannya kematian. Walaupun di hadapannya adalah ancaman-ancaman yang mengerikan, mereka berjihad fi sabilillah, mereka istiqamah di jalan Allah, dan mereka yakin maut di tangan Allah. Kalau kamu mengatakan demikian, kamu akan mati, jangan percaya. Kalau saya mengatakan demikian, saya akan mati, emangnya takdir itu di tanganmu? Apakah kamu yakin bahwa al-maut di tanganmu? Tidak bisa. Kamu yakin bahwa nyawa di tangan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan kematian pada catatan yang sudah dicatat bil lauhil mahfuz, kitaban muajjala. Wa idzan qada ajalul mar'i falaysa illal maut. Maka kalau datang ajalnya seseorang, maka tidak mungkin tidak, mesti mati. Apakah dia perang atau tidak perang? Apakah dia istiqomah atau tidak istiqomah? Kalau saya istiqomah, nanti saya mati dibunuh oleh mereka Ashabul Ukhdud. Ya sudah, kalau gitu saya tidak istiqomah, saya ikut apa yang dikatakan oleh raja saja. Apakah kemudian tidak mati? Tetap mati pada tanggalnya, tetap mati pada ajalnya. Idza jaa ajaluha, dia akan mati tetap pada tanggalnya, pada ajalnya. Idzan qada ajalul mar'i falaysa illa al-maut. Jika datang ajal seseorang, maka pasti dia akan mati. Tidak ada dukun manapun yang bisa menundanya. Tidak ada dokter manapun yang bisa menghalanginya. Tidak ada makhluk manapun yang bisa menunda kematiannya kalau sudah datang ajalnya. Walaysa minhu fauz, dan tidak akan lepas. Enggak akan lepas artinya tidak akan selamat. Kalau sudah datang ajal, enggak akan selamat. Orang yang tidak sakit bisa mati. Kenapa matinya? Karena ajal. Karena penyakit ini bukan, karena penyakit ini bukan, karena ini bukan, karena ini bukan, sampai terakhir karena jantungnya berhenti. Ya jelas, orang mati jantungnya berhenti, itu berarti kegagalan jantung, bukan ajal. Ajal sudah datang, maka dia harus mati. Allah takdirkan mati, maka mati, tanpa ada penyakit apapun sebelumnya, tanpa ada sebab apapun. Maka apakah ada penyakit ataupun tidak ada penyakit? Apakah perang di depan
ataupun di belakang takut-takut. Tetap kalau datangnya ajal, tetap akan datang dan pasti akan mati. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap ummah ada ajalnya. Maka jika datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak mungkin akan ditunda sedikit pun, sa'atan, sesaat pun, wa la yastaqdimun, dan tidak mungkin pula akan dimundurkan. Tidak mungkin dimajukan, tidak mungkin dimundurkan. Idza jaa ajaluha. Dan ini keyakinan. Yang keyakinan ini, atau dengan bahasa Arabnya akidah. Akidah ini akan membentuk pribadi-pribadi mukmin yang pemberani, akan membentuk pribadi-pribadi muslim yang istiqomah dalam menghadapi resiko sebesar apapun. Subhanallah, manusia imannya berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang yazid, ada yang yanqus. Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Dan orang yang imannya lemah, maka pengaruhnya pun pada dirinya akan lemah. Kalau imannya terhadap masalah ajal ini kuat, maka dia pengaruhnya pada dirinya akan kuat, akan menjadi pemberani dan orang yang betul-betul tawakal Allah. Sebaliknya, kalau dia adalah orang yang lemah imannya, maka pengaruhnya pada dirinya pun sangat kecil, sehingga dia masih dipenuhi rasa takut, masih gelisah, masih jangan-jangan saya mati hari ini, jangan-jangan saya kalau begini saya akan begini. Nah, ikhwan fillah a'azakumullah, Allah juga berfirman dalam ayat lain, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala, dan tidaklah sosok jiwa akan mati kecuali dengan izin Allah. Kitaban muajjala, dengan catatan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah al-maut. Tidak bisa ditentukan oleh dukun manapun, seterkenal apapun. Tidak bisa ditentukan oleh tukang santet. Oh, kalau santet dia pasti mati. Tidak bisa. Kita akan katakan tidak akan mati kecuali dengan ajal dari Allah, tidak akan mati kecuali dengan takdir dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Saya bertawakal kepada Allah. Sehingga ucapan kita akan seperti ucapan mereka para anbiya dan salihin pengikut mereka, yaitu mengatakan fakiduni wala tumdirun. Silakan kalian bikin makar apapun terhadapku dan jangan ditunda-tunda. Inni tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Rabbi wa rabbikum. Rabbku dan Rabb kalian. Kenapa? Ucapan Nabi Syuaib ini amat kuat sekali sampai mengatakan silahkan kiduni, dari kata-kata kaid, tipu daya. Silahkan kalian membuat tipu daya, membuat makar, membuat rencana apapun terhadapku. Silahkan. La tundirun. Jangan ditunda-tunda. Sekarang. Ini tantangan dari pemberani. Kenapa? Kau pemberaninya demikian tinggi keberaniannya? Karena dia yakin ajal di tangan Allah. Kemudian yang kedua, dia yakin dia di jalan Allah. Dan ketiga, dia yakin in tansurullah yansurkum. Keyakinan pertama bahwa ajal di tangan Allah, bukan di tangan mereka kaum musyrikin yang ngancam-ngancam itu, bukan di tangannya orang kafir yang mengancam-ngancamnya. Yang kedua, bahwasanya dia yakin dia di jalan Allah, di jalan tauhid, di jalan dakwah yang Allah perintahkan. Maka yang ketiga adalah Allah pasti akan menolong hambanya. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah menolong kalian. Inilah yang menyebabkan mereka para anbiya alaihi wassalatu wassalam adalah orang-orang yang pemberani. Dan kisahnya masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan, dan tetap ada keistimewaan yang satu ini, yaitu keberanian.
Nabi Ibrahim alaihissalam diancam untuk dibakar dan telah diikat di tiang dan dikumpulkan kayu bakar di sekitarnya dan kemudian dibakar. Tetap beliau yakin namanya ajal di tangan Allah. Tidak mundur dari kalimatnya la ilaha illallah. Tidak mundur dari kalimat tauhid, bahwa tetap saya katakan tidak ada ilah kecuali Allah. Walaupun mereka mengancam, kalau kamu masih tetap demikian, masih tetap menghina Tuhan-Tuhan kami akan bakar kamu. Silahkan. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, maka Allah perintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin terhadap Ibrahim. Sehingga sampai habis kayu bakar itu, Ibrahim dalam keadaan masih hidup alaihissalam. Dalam keadaan tidak terbakar sedikit pun, dingin, sejuk. Dan ini lebih istimewa sebagai contoh daripada kamu mencontohkan orang-orang yang sekarang yang notabene adalah ahlul bid'ah. Bodoh lagi, jahil. Wah, ini karena digantung membela la ilaha illallah. Pernahkah kamu semangat menceritakan bagaimana Ibrahim membela tauhid sampai dibakar? Tak pernah. Atau pernah berapa kali? Sedangkan kamu membanggakan tokoh-tokoh ahli bid'ah yang digantung, yang dipenjara berapa kali dan berapa hari sekali. Ini khonifina azakumullah menunjukkan mereka kehilangan. Mereka lupa dengan teladan-teladan yang ada pada para anbiya, kemudian mengambil teladan-teladan dari ahlul bid'ah, yang ternyata perjuangan mereka membela masalah yang dikatakan kelompok atau hizbiyah. Ternyata urusannya politik, rebutan kekuasaan. Tapi digambarkan seakan-akan seorang pejuang yang membela la ilaha illallah. Nabi Ibrahim membela la ilaha illallah, dan Allah buktikan sampai Allah berikan mukjizat kepadanya, kuni bardan wa salaman. Jadi bukan ancaman-ancaman kosong, yang sudah jelas kayu bakarnya sudah terlihat, apinya sudah terlihat, tetap tidak mundur dari kalimatnya. Sampai Allah katakan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Berarti manusia dibakar pun ada yang tidak mati kalau belum ajalnya. Dibakar sekalipun, bahkan mobilnya meledak, hancur, luluh, semuanya dalam keadaan masih hidup. Itu pun terjadi. Apa itu? Itu karamah mukjizat. Itu karamah kalau mukjizat itu dari untuk para anbiya. Tetapi yang penting, yang lebih penting dari itu adalah berarti ajal itu adalah sudah tercatat di sisi Allah. Tidak akan maju, tidak akan mundur. Kemudian Imam Al-Fadhuni mengatakan wa yashhaduna anna man mata aw qutila faqad inqadha ajalu. Termasuk prinsip yang penting lagi yang harus diyakini oleh setiap ahli sunnah adalah bahwa ahli sunnah mempersaksikan setiap orang yang mati atau yang terbunuh, maka berarti ajalnya telah habis. Berarti Allah takdirkan ajalnya sampai situ. Kenapa saya katakan penting? Karena banyak beredar khurafat, khususnya di masyarakat kita di Indonesia, bahwa kalau orang matinya dibunuh atau ketabrak, itu sesungguhnya ajalnya belum sampai, sehingga matinya mati mendadak, sehingga matinya mati yang belum siap begitu. Ajalnya harusnya sekian tahun lagi, ternyata dibunuh. Akhirnya arwahnya gentayangan. Karena belum waktunya mati. Dia mau masuk ke kubur, masuk ke alam barzahnya, dikatakan kamu belum harusnya mati. Mau masuk ke badannya, badannya sudah hancur. Bingung. Ini khurafat. Jangan sampai ahlu sunnah terbawa dengan khurafat yang seperti ini. Arwah gentayangan, kemakan dengan film-film khurafat, dengan acara-acara khurafat yang dibikin oleh mereka dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti tauhid, kaum musyrikin, mengira
bahwa kalau ada sesuatu suara kosek itu arwah gentayangan. Kalau ada sesuatu keanehan itu ruh arwah gentayangan. Kalau ada orang yang kesambet itu ruhnya fulan masuk ke dalamnya. Ruhnya siapa? Apakah bisa pinjam-pinjaman? Bahwa badan kamu saya pinjam dulu ya, kemudian roh itu hidup lagi. Kan berarti hidup lagi. Dia masuk ke jiwa orang. Tidak demikian. Bahwa yang mengganggu itu adalah jin, dari kalangan makhluk yang namanya jin, yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Adanya jin. Semua, termasuk yang jalangkung, manggil-manggil, datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Kemudian mengatakan kepadanya bahwa siapa kamu? Saya fulan bin fulan yang telah mati. Si jin ini mengaku orang yang telah mati. Kadang-kadang mengaku ibunya yang telah mati, kadang-kadang mengaku bapaknya yang telah mati, kadang-kadang mengaku kakeknya yang telah mati. Kemudian si para orang-orang lancang ini, orang-orang yang main-main kekufuran ini, mengira betul-betul ruh. Maka dikatakan, kamu namanya siapa? Dari mana asalnya? Di mana turunannya? Sampai kemudian ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan. Nomor undiannya berapa yang keluar? Na'udzubillah min dzalik. Khurafat dibangun di atasnya kesyirikan. Khurafat dibangun di atasnya dosa-dosa besar. Maka ikhwan fillah azakumullah, apa yang dikatakan oleh mereka dengan arwah gentayangan, ahlu sunnah wal jamaah tidak mengenalnya. Yang namanya arwah di alamnya sendiri yang disebut alam barzakh, dan tidak bisa berhubungan dengan kita sama sekali. Disebutkan oleh Sun'ullah Al-Hanafi. Sun'ullah Al-Hanafi ini ulama dari madhab Hanafi, dan dinukil di dalam kitab Fathul Majid ucapan Sun'ullah Al-Hanafi bahwa mereka yang menyatakan bahwa roh-roh manusia yang telah mati masih bisa bergaul dan masih bisa berhubungan dengan yang hidup, masih bisa yatasarraf fil alam, masih bisa berbuat sesuatu, maka kufur hukumnya. Disebutkan kufur hukum. Dan alhamdulillah ulamanya adalah ulama dari madhab Hanafi, sehingga bisa membantah tokoh-tokoh sufi dari kalangan Hanafi yang mengaku bahwa rohnya para wali masih bisa berperan. Ini keyakinan mereka, kaum sufi dari kaum yang mengaku madhab Hanafi. Apakah dari Pakistan, India, atau Bangladesh, yang menyebar dengan jamaah tabligh. Kemudian di fadhail a'malnya, dia menyatakan dalam fadilat haji bahwa di antara keutamaan haji adalah kalian akan berkumpul di sana, dan akan berkumpul juga bersama kalian para arwah-arwah aulia yang telah mati, para nujaba, para aqtab, dan tokoh-tokoh para wali yang tinggi akan kumpul semua di sana. Maka kesempatan kalian untuk bertawassul kepada mereka. Ini keyakinan arwah gentayangan yang disebarkan oleh kelompok gentayangan yang senangnya keliling-keliling. Ikhwan fillah azakumullah, ini adalah na'udzubillah khurafat yang sangat berbahaya. Saya katakan, keadaan dia sebelumnya dalam keadaan bermaksiat itu lebih ringan daripada kesyirikan ini. Karena ini syirik. Diajak untuk berdoa kepada wali. Tawassul itu artinya, wahai para wali, aku meminta padamu untuk menyampaikan kepada Allah. Di mana walinya? Telah mati. Di mana rohnya? Di alam barzakh. Kok kamu yakin rohnya di sini? Bisa di sini? Maka jawablah dengan ulama yang mereka sendiri mengaku sebagai madhab Hanafi. Bukankah kalian mengaku sebagai Ahnaf, sebagai pengikut Abu Hanifah dan pengikut madhab Hanafi? Dengarkan ucapan Sun'ullah Al-Hanafi rahimahullah yang menyatakan bahwa setiap orang yang meyakini bahwa arwah-arwah manusia, khususnya para wali, masih bisa berperan, masih bisa berbuat, masih bisa bergerak, maka kufur hukumnya. Ini kalau kalian mengaku madhab mereka, madhab para ulama dari madhab Hanafi. Ikhwan fillah azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, "Lau kuntum fi buyutikum
la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Sungguh kalau kalian di rumah-rumah kalian, niscaya kalian akan keluar, yakni orang-orang yang dicatat kematiannya, maka akan keluar ke tempat-tempat berbaringnya. Ini menunjukkan bahwa orang yang terbunuh pun ajalnya sudah tiba. Apakah mati dengan wajar? Apakah mati terbunuh? Sama. Karena ini ayat tentang mati terbunuh. yakni ketika munafikin tidak mau berperang bersama Nabi SAW. Oh, saya sibuk, saya ini, saya itu. Inna buyutana aurah, rumah kami perlu dijaga dan seterusnya. Ketika mereka berangkat, kaum mukminin, kaum munafikin berkata, mereka itu orang yang cari mati. Kalau kita selamat. Dijawab oleh Allah bahwa kalau kalian di rumah-rumah kalian pun, kalau sudah datang ajalnya bahwa kamu akan mati terbunuh, sebutkan ayatnya, lau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu. Kalau mereka sudah dicatat akan mati terbunuh, niscaya mereka keluar ke tempat terbunuhnya. Jadi kalau sudah takdir, niscaya kalian akan keluar ke tempat terbunuhnya. Tiba-tiba dia keluar ingin melihat apa yang terjadi dari jauh, tiba-tiba ada peluru nyasar, mati. Ya. Iya, di Ambon betapa banyak terjadi penonton yang mati, yang pasukan depan nggak mati. Ya. Ini banyak terjadi, dan ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Allah adalah hak. Lau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Walaupun kalian di rumah-rumah kalian, niscaya akan keluar orang-orang yang dicatat kematiannya dengan terbunuh, akan keluar ke tempat terbunuhnya, mendatangi bukit, kemudian mati di sana kena peluru. Berarti ini pun ajal, dan berarti terbunuh dengan atau mati dengan terbunuh pun sama, itu ajal Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan la barazal ladzina kutiba alaihimul qatl. Ini bantahan kepada mereka. Jadi orang yang mati apakah terbunuh atau mati wajar, apakah mati tertabrak mendadak ataupun sakit, tetap sama hukumnya, bahwa ajalnya telah sampai kepada mereka. Kalau terjadi bencana yang merenggut jiwa ratusan ribu, itu ajal mereka saat itu semua. Bukan berarti kemudian arwah mereka gentayangan karena mendadak, karena belum waktunya, tidak bisa demikian. Waqala, dan Allah juga berfirman, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kalian akan didatangi kematian. Walaupun kalian di benteng-benteng yang kokoh, walaupun kalian berlindung di benteng yang kokoh, kalau sudah waktunya mati, ya mati. Tidak akan bisa dia menyelamatkan dirinya dari ajal Allah. Dan ini bukti bahwasanya setiap jiwa pasti akan mati. Bagaimanapun pertahanannya, pertahanan dari musuh kuat, pertahanan dari penyakit kuat. Setiap pintu, setiap jendela dikasih alat-alat untuk mensteril ruangan, dan dokternya standby setiap menit ada di situ. Tetap kalau datangnya ajal, tetap mati. Tetap dia akan mati. Bagaimanapun dia melindungi dirinya dengan berbagai macam cara. Maka ikhwan fillah azakumullah, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini membantah keyakinan-keyakinan khurafat bahwa manusia yang matinya dengan tiba-tiba akan gentayangan arwahnya atau berada di sana dan di sini. Tetap mereka dikatakan di alam barzah, dan kalau kamu ditanya kayak apa, seperti apa dan sebagainya, jawab, qulir ruhu min amri rabbi. Karena Rasulullah pun ditanya tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh. Allah ajarkan jawabannya, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, maka jawablah, katakan pada mereka, ar-ruhu min amri rabbi, qulir ruh min amri rabbi. Roh itu urusan Allah. Saya tidak tahu, itu urusan Allah. Kita tidak tahu yang gaib.
Alam ruh, alam gaib, alam barzah, alam gaib kita tidak tahu seperti apa. Maka apa yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah, amanna bihi, selebihnya kita katakan wallahu a'lam. Maka orang-orang yang mengatakan ruhnya datang ketika acara maulud, ruh Nabi datang, ini adalah khurafat yang sok tahu. Rasul mengatakan, "Qulir ruhu min amri rabbi." Ruh itu urusan Allah. Tiba-tiba mereka menyatakan ruh di sini. Ruhnya Nabi datang dan datang ke setiap acara-acara maulud Nabi. Berapa roh Nabi? Dan ini ikhwan fillah azakumullah, namanya orang yang sok tahu. Rasulullah sendiri mengatakan ar-ruh urusan Allah. Tiba-tiba ada orang-orang yang lancang, sok tahu. Ruh fulan di sana, ruh fulan datang, ruh fulan pergi. Sekarang ini banyak ruh fulan dan fulan, keluarga nenek moyang kita ada di sini. Ini semua adalah kelancangan mereka berbicara tanpa ilmu tentang sesuatu yang gaib, sesuatu yang dia tidak tahu, sesuatu yang tidak diberitakan dalam Quran dan Sunnah. Nasallahu salam wal afiyah wal hidayah, wa nasallahu ta'ala ayyajalana minal mu'minina alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kajian dialih mulai bulan Mei kita akan mulai akan rutin yang satu yang 9 sampai 10 yang insyaallah pekan pertama dan pekan ketiga akan diisi oleh Ustaz Muslim. Pekan keempat akan diisi oleh Ustaz Ahmad, dan insyaallah pekan kedua menjadi informasi karena belum positif, insyaallah akan kita lakukan pada pekan pertama nanti pada kajian tersebut. Yang kedua, untuk tadi Ustaz Muhammad mungkin kita belum mengatur sementara belum dibahas. Yang akan dibahas juga adalah kalau sementara sekali lagi untuk kajian Ustaz Muhammad untuk hari Sabtu juga kita itu ada satu hari untuk kita berlaku sementara untuk kajian bahas. Mungkin itu kajian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah seorang yang mati bunuh diri disolati atau tidak? Demikian bagaimana dengan seorang yang mati suri? Kalau mati suri adalah bukan mati, karena dia dalam keadaan belum mati yang sesungguhnya, seperti keadaannya orang mati. Maka bukan berarti orang mati hidup lagi, dikatakan belum mati. Adapun orang yang mati bunuh diri, ini juga termasuk yang kita katakan tadi, tetap ajalnya datang padanya. Karena ada dua pertanyaan yang hampir sama. Yang satu pertanyaan menyatakan apakah orang mati itu juga sudah ajal mati bunuh diri? Apakah orang mati bunuh diri juga sudah ajalnya? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana disolatkan atau tidak disolatkan? Pertanyaan pertama sudah dijawab tadi, bahwa setiap orang yang mati, apakah bunuh diri ataupun dibunuh, maka dia adalah sudah datang ajalnya, tidak gentayangan ruhnya. Adapun disolatkan dan tidak disolatkan, hukumnya
tetap dia masih muslim, tidak kafir. Kalau masih muslim, masih dianjurkan untuk disolatkan. Tetapi kalau kita tidak mau menyolatkan, tidak apa-apa. Bunuh diri kok, enggak, saya enggak mau menyolatkan. Ya silahkan. Jadi disolatkannya disolatkan. Dan yang sahih bahwasanya orang mati bunuh diri itu adalah orang yang tidak kafir. Sedangkan ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis Rasulullah SAW tentang masalah bunuh diri yang dikatakan balasannya adalah neraka, khalidan mukhalladan finnar, yang kekal dalam neraka, maka itu adalah ancaman. Ayat-ayat ancaman atau hadis-hadis ancaman, kata Imam Ahmad, biarkanlah sebagai ancaman. Tetapi ancaman Allah tidak semuanya Allah tepati, karena rahmat Allah luas. Allah mengancam demikian, kemudian Allah maafkan. Allah mengancam demikian, kemudian Allah maafkan. Sehingga bisa jadi orang-orang yang terancam dengan kekal dalam neraka adalah orang yang kemudian menghalalkannya atau menentang hukum Allah dengan juhud. Juhud itu artinya menentang terang-terangan agama Allah. Nah, sehingga tetap perbuatannya bukan perbuatan kekafiran, karena ayatnya mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Maka kita tanya, bunuh diri itu syirik bukan? Bukan, berarti yaghfiru ma duna dzalik, masih ada kemungkinan diampuni. Kalau masih ada kemungkinan diampuni, boleh kita mendoakan? Boleh. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Kalau boleh, berarti boleh menyolatkan. Nah, panjang pertanyaannya. Selama ini cerita ya. Selama ini saya belajar sunnah yang saya anggap berdasarkan pemahaman salaf melalui majalah As-Sunnah dan Al-Furqan, serta pernah beberapa kali belajar di majlis ta'lim Ustaz Yazid. Suatu hari saya bertemu dengan seorang ikhwan yang menyebutkan bahwa yang selama ini saya pelajari bukan metode salaf. Ikhwan itu menyuruh saya membaca majalah Asy-Syariah dan menyuruh ta'lim di sini. Dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, saya coba membandingkan, tapi mungkin karena kebodohan saya tidak menemukan perbedaannya. Malah saya menganggap cara dakwahnya sama. Untuk itu saya mohon penjelasan Anda dari segi manakah kerancuan ketergelinciran kalau saya masih membaca majalah tersebut. Apakah itu berarti mencampur adukan yang hak dengan yang batil? Semua kita dihidupkan dan dimatikan dalam, semoga kita dihidupkan dan dimatikan dalam manhaj yang benar. Amin. Nah, memang khusus untuk model-model yang mereka ini perbedaannya sangat tipis, tapi berbahaya. Kita akan saksikan perbedaan itu ketika kita membicarakan ahlul bidah. Kalau ketika bicaranya akidah la ilaha illallah, sama. Ketika berbicara tentang masalah ikutilah sunnah, sama, ikutilah sunnah. Tapi ketika salah satu sunnah dari sunnah Rasul yang mengatakan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW pernah membaca ayat Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat tentang masalah mutasyabihat. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, mereka mencari
mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabihat untuk cari fitnah, untuk cari takwilnya. Maka di sini kata para ulama yang dimaksud adalah ahlul bid'ah. Karena orang kafir tidak mungkin pakai ayat dan hadis, tidak mungkin cari-cari ayat. Dan ahlus sunnah tentunya cari ayat dengan tafsir yang benar. Tapi kalau megang ayat diselewengkan kepada makna yang mereka mau, inilah ciri-ciri ahlul bid'ah. Berarti ayat ini ahlul bid'ah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu." Kalau kamu melihat orang-orang yang seperti ini, yang mencari-cari ayat mutasyabihat untuk cari takwilnya, maka merekalah yang dimaksud dalam ayat ini. Fahdharuhum, maka hati-hatilah dari mereka. Kalimat hati-hatilah dari mereka ini dalam bahasa Arab disebut dengan tahdzir. Fahdharuhum kata Nabi. Faulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Hadisnya riwayat Bukhari. Sahih, dan ini umdah, prinsip atau dalil yang merupakan dasar manhaj tahdzir. Perlunya mentahdzir umat dari bahayanya ahlul bid'ah. Perlunya memperingatkan masyarakat muslimin dari penyimpangan ahlul bid'ah dan dari dakwah ahlul bid'ah. Inilah yang jadi masalah. Ketika kita menyatakan hati-hati dari ahlul bid'ah, hati-hati dari mereka, ditahdzir, kita peringatkan pada muslimin, jangan duduk bersama mereka, jangan ikuti kajiannya, jangan ambil ilmunya, jangan kamu duduk bersama mereka, jangan bergaul dengannya. Ila akhirih, yang keberatan adanya kelompok tersebut. Kelompok mereka ini kelompok Al-Furqan, majalah As-Sunnah, dan kelompoknya Yazid, dan kelompok mereka yang keberatan. Tahdzir-tahdziran terus. Apa tahdzir-tahdziran itu salah? Belum masanya. Kapan masanya? Imam Ahmad itu di masa penguasanya Mu'tazilah. Bayangkan, alhamdulillah kita penguasanya bukan Mu'tazilah, sehingga tidak dikatakan dengan asas tunggal harus mengatakan bahwa Quran makhluk. Kita enggak tahu. Alhamdulillah, kita menyatakan Quran kalamullah. Di zaman Imam Ahmad, penguasanya yang mengatakan wajib mengatakan Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Barang siapa yang mengatakan Quran kalamullah ditangkap. Imam Ahmad ditangkap. Tetap mengatakan Quran kalamullah, bukan makhluk. Dan tetap memperingatkan kepada umatnya hati-hati dari ahlul bid'ah. Lantas kalau sekarang belum waktunya, ya akhi, kapan? Nunggu mereka terbawa ahlul bid'ah semua. Oh, sudah waktunya sekarang. Ayo ingatkan, sudah sulit. Sudah kamu yang ditahdzir oleh mereka. Jangan ikuti kajian salaf, sudah begitu. Nah, jadi ikhwan fillah azakumullah, ini prinsip masalah tahdzir ini pembahasannya luas. Para ulama menulis kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah mesti selalu menyisipkan prinsip ini, prinsip bencinya Ahlus Sunnah kepada Ahlul Bid'ah, memperingatkan mereka, menjauhi mereka, memusuhi mereka, termasuk dalam kitab kita ini. Insyaallah beberapa poin yang akan datang akan masuk kepada permasalahan tahdzir mentahdzir. Ternyata tahdzir mentahdzir itu sunnah kalau benar. Jangan isinya tahdzir menahdzir semua. Kalau tahdzir menahdzirnya itu dalam koridor sunnah, maka itu justru mendapatkan pahala di sisi Allah. Tetapi kalau tahdzir mentahdzirnya adalah sesuatu yang tidak di atas kebenaran, di atas kedustaan, di atas hasad, dengki, di atas persaingan, di atas perebutan pengikut, ini naif sekali. Tidak dikatakan sunnah yang seperti itu. Tapi kalau tahdzir mentahdzir itu perlunya adalah untuk menyelamatkan kaum muslimin dari kesesatan Syiah, maka saya sebut Syiah. Dikhawatirkan jangan sampai tersesat dalam bentuk sufi jamaah tabligh, saya peringatkan hati-hati dari mereka. Dan saya contohkan bentuk sufinya dan khurafatnya. Ini tahdzir namanya. Dan ini biiznillah insyaallah dapat pahala kalau niatnya ikhlas untuk menyelamatkan kaum muslimin dari kesesatan. Nah, jadi kamu mungkin baru belajar atau mungkin karena keterbatasan ilmunya merasa nggak ada perbedaan. Bukan nggak ada perbedaan, belum kelihatan perbedaan. Nanti akan terlihat semakin tahu semakin terlihat perbedaannya. Bunuh diri apakah termasuk ajal? Sudah dijawab. Termasuk ajal yang sudah Allah catat sebelumnya.
Bagaimana hukumnya sholat makmum dengan imam yang tidak memakai sutra dalam sholat? Jika tidak sah, bagaimana kita bisa sholat berjamaah di masjid di mana lingkungan kita tidak ada yang memakai sutra? Tidak termasuk syarat sah sholat. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwa kalimat la sholata liman lam yattakhid baina yadayhi sutra, tidak ada salat bagi yang tidak mengambil, tidak menjadikan di depannya sutra, itu tidak berarti tidak ada salat itu batal salatnya, bukan, tapi tidak sempurna salatnya orang yang tidak memakai sutra. Sehingga kalau kamu menjadi makmum, maka urusan kamu adalah dengan salat kamu, salat imam dengan salat imam, kamu dengan salatmu. Sedangkan kalau kita berjamaah dengan kaum muslimin di masjid-masjid mereka, alhamdulillah imamnya di depan dan depan mereka ada tembok. Rata-rata sutranya otomatis, yaitu tembok tersebut. Dalam buku fatwa kontemporer Ahlus Sunnah bahwa Ustaz Ja'far Umar telah meninggalkan kita. Bagaimana tanggapan Ustaz? Separah itukah? Apakah ada bantahan dari beliau? Kalau sudah ada fatwa kontemporer dari ulama, kenapa tanyakan pada saya? Apa derajat saya di sisi para ulama? Nah, apa salahnya pesantren Tawabin bersama Habib Rizik atau Pak Asyir? Waduh, ya terlalu banyak salahnya. Terlalu banyak. Habib Rizik, Abu Bakar Ba'asyir, dan MMI. Habib Rizik sudah kita ketahui bagaimana keadaannya. Sebagaimana NU lainnya lah, umum mengadakan acara-acara bid'ah itu sangat banyak. Nah, hampir setiap acara bid'ah dia ada atau mengadakan. Ba'asyir dengan MNI juga Majlis Mujahidin adalah kiblatnya kepada Khawarij. Kalau tidak mau mengakui Khawarij, yang penting buktinya mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Tidak perlu ucapan dari mereka ikrar saya Khawarij, tidak perlu. Tetapi yang penting adalah bukti perlakuan mereka. Dan ini sejak dulu, bukan baru sekarang. Tapi sekarang sudah insaf, setelah di penjara insaf. Nah itu saya nggak tahu. Setelah di penjara saya salafi, saya ahli sunnah. Apakah itu insaf atau apa, saya nggak ngerti. Tetapi yang jelas yang saya ketahui, di awalnya sampai akhirnya, sampai ditangkapnya, grupnya mereka itu menyatakan kalian itu kafir, karena tidak mau menyatakan penguasa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Ini mengerikan sekali. Dan saya pernah waktu itu di satu pondok pesantren, pegawai-pegawainya di dapur dan sebagainya dari orang mereka semua. Itu ketika kita bicara tentang prinsip Ahlus Sunnah, wajibnya kita tunduk kepada penguasa yang muslim, tidak boleh mengkafirkan mereka. Itu mereka gelisah dan tidak terima, sampai berakhir dengan bubarnya mereka, keluar semua dari pondok. Itu grupnya mereka semua. Dan kemudian menyebut bahwa kita adalah anti jihad, katanya. Oh, anti jihad itu anti mengkafirkan kaum muslimin, begitu. Ketika mereka menyatakan anti jihad, berarti mereka menganggap mengkafirkan kaum muslimin yang ada di pemerintahan, kemudian menghalalkan darah mereka, dikatakan sebagai jihad. Dan yang tidak mau mengkafirkan mereka dikatakan anti jihad. Sampai ada yang telepon mengancam, kalau kamu masih tetap menyatakan begini dan begini, menyatakan tentang kami begini dan begini, maka kami akan halalkan darah kamu. Ya, ia dijawab bahwasanya wa in basatta yadaka ilayya litaqtulani ma basattu yadayya ilayka liaqtulak. Kalaupun engkau menjulurkan tanganmu kepada kami untuk membunuh kami, kami tidak akan menjulurkan tangan kami untuk membunuhmu. Sebab kamu menghalalkan darah kami, kami tidak menghalalkan darahmu. Nah,
Apakah cukup bagi seseorang yang karena umpama merasa terpanggil untuk memperbaiki kondisi masyarakat dengan jalan tasfiyah dan tarbiyah, mengadakan kajian-kajian kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah seperti Ushulus Salasah, kitab tauhid dan sebagainya? Tentunya kalau dia ahlan bidzalik silakan. Itu adalah kewajiban. Karena dikatakan balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Kalau memang dia mendalami atau menguasai. Kalau tidak, jangan berani-berani. Jangan lancang berbicara tanpa ilmu. Karena dikhawatirkan akan keluar fatwa-fatwa yang nyeleneh. Akan keluar kalimat-kalimat yang ternyata berbeda dengan pemahaman salaf. Ini berbahaya. Dan sudah banyak terjadi seperti itu. Orang yang pas-pasan, ya, pas ganda, pas modal, kemudian berani dakwah, akhirnya banyak kesalahan-kesalahan dan jadi fitnah. Bagaimana hukum makan sembelihan ahli kitab sekarang? Karena ada ayat yang melarang makanan-makanan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Wallahu a'lam. Yang halal masih banyak. Makan saja yang halal-halal. Kalau potongan kaum muslimin masih banyak, kenapa harus jadi potongan ahlul kitab? Maaf Ustaz, bagaimana kita mensikapi tentang orang yang katanya bisa melihat hal-hal yang gaib seperti paranormal itu? Sikapnya adalah seperti apa yang dikatakan oleh Nabi, "Man ataka hinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian percaya kepadanya, maka berarti dia kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan barang siapa yang mendatangi kahinan, fasaddaqahu, maka tidak diterima salatnya sekian puluh hari. Dan juga hadis Nabi, haddus sahir darbuhu bisayf, hukuman tukang sihir adalah dipenggal dengan pisau, dengan pedang. Atau ucapan para sahabat bahwa termasuk taghut, kata Jabir bin Abdullah, adalah kuhan, dukun-dukun yang turun pada mereka syaitan-syaitan. Jadi sikapnya tentunya kamu menjauhi seperti kamu menjauhi taghut. Kata Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Sehingga hati-hati dari penyembahan kepada taghut, penyembahan kepada dukun dengan mempercayai bahwa dukun itu alimul ghaib. Padahal Allah lah yang alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Allah sendirilah yang maha tahu yang gaib. Tidak ada makhluk-makhluk manusia ini atau jin yang mengetahui yang gaib. Bagaimana menyikapi fenomena takdir mentahdir antara ustaz-ustaz salaf? Dan bagaimana dengan kita tidak terjerumus ke dalam penyimpangan itu? Sudah dijawab sebagiannya tentang tahdir mentahdir. Dan jawaban berikutnya adalah Rasulullah SAW menyatakan wasiatnya, wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habashi. Allah Rasulullah katakan, "Faman ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati." Siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan perselisihan yang banyak, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Tetapi ustaz-ustaz salaf pun bukan manusia-manusia maksum. Kita harus lihat mana yang berpegang dengan sunnah, mana yang tidak dengan sunnah, atau mana yang dengan sunnah yang sahih, mana yang di bawah itu yang ternyata tidak sahih. Atau mana yang dengan pemahaman ulama atau yang dengan pemahaman sendiri. Masih bisa didudukkan dengan dalil-dalilnya. Sehingga kita harus bisa melihat dengan ilmu dan melihat dengan dalil. Bagaimana cara menghormati Ahlul Bait sedangkan Ahlul Bait itu adalah orang bid'ah? Ahlul bid'ah. Hati-hati. Bagaimana cara menghormati Ahlul Bait sedangkan Ahlul Bait itu adalah Ahlul Bait itu adalah orang mulia, bukan Ahlul Bid'ah. Ahlul Bait itu adalah orang yang mulia, orang yang diutamakan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan ayat-ayat tadi dan dengan hadis-hadis tadi. Maka yang Ahlul Bid'ah itu bukan Ahlul Bait.
Bukan ahlul bait. Bukan ahlul bait. Bukan ahlul bait. Walaupun ngaku turunan Nabi, bukan ahlul bait. Ahlul bait itu adalah yang masih mengikut Rasulullah SAW. Karena kalau ahlul bait itu hanya turunan saja, maka Abu Jahal pun ahlul bait. Itu keluarga Nabi, pamannya Nabi. Apakah kita katakan ahlul bait? Tidak. Siapa ulama yang mengatakan dia ahlul bait? Demikian pula berbagai macam kelompok-kelompok yang mengaku ahlul bait yang telah terjatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan besar. Sampai dikatakan bahwa mereka itulah yang pertama mengadakan penyembahan kubur di sejarah Islam. Jadi kalau kamu membahas sejarah Islam dari Rasulullah SAW sampai hari ini, pertama yang menjadikan kuburan besar, ditinggikan, dibangun masjid di atasnya, kemudian dibesarkan, kemudian datang berduyun-duyun manusia, tawaf mengelilinginya, makan tanahnya, meratap di kuburannya. Siapa yang pertama kali? Mereka yang mengaku katanya turunan Nabi, kemudian mereka membesar-besarkan ahlul bait dan disembah kuburannya. Maka yang kita pegang adalah apa kata Allah, apa kata Rasul. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Ketahuilah, jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Maka ikhwan fillah azakumullah, yang namanya ahlul bait adalah orang-orang dari turunan Nabi yang masih berpegang dengan agama Allah, yang masih mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ana tidak boleh taklim bersama salafin lainnya oleh ibu dan didesak untuk berjanji tidak lagi mengaji. Dan sekarang ana ada di sini, bagaimana menurut Ustaz? Padahal ana sudah terpaksa berjanji mengucapkan ya. Wallahu a'lam. Kamu harus tetap berpegang dengan syariat ini, walaupun yang menentang kamu siapapun, termasuk orang tua kamu, bapak dan ibu kamu. Kata Allah, wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu mengajak kepada kesyirikan, maka jangan taati keduanya. Yang mereka tidak punya ilmu padanya, maka jangan taati keduanya. Tapi Allah akhir dengan kalimat wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah di dunia secara ma'ruf. Jadi tetap pergauli secara baik. Dalam masalah duniawi, kamu membantu urusan dunianya, kamu membantu urusan rumahnya, ya. Tetapi untuk masalah din, kamu harus tetap la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk manapun dalam bermaksiat kepada Khaliq. Apakah jin bisa mencuri uang dan bisa membunuh seseorang? Mungkin. Tapi dikatakan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa wa ma hum bidarrin illa biidznillah. Tidaklah mereka bisa memberikan madarat kecuali dengan izin Allah. Jadi tetap kamu yakini bukan mereka yang maha kuasa, bukan, tapi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan dibahas insyaallah pada kajian yang akan datang. Karena persis setelah poin ini adalah poin tentang syaitan dan kemudian poin tentang sihir. Sihir itu ada. Bukan tidak ada, ada. Yang mengatakan tidak ada berarti mengingkari Quran, mengingkari sunnah dan mengingkari kenyataan. Mengingkari matanya sendiri. Mengingkari kenyataan yang disaksikan di masyarakat. Sihir itu ada. Jadi ada beberapa kelompok
yang mengatakan tidak ada sihir itu. Ada beberapa orang dari Muhammadiyah, ada beberapa orang dari Al-Irsyad mengatakan sihir itu enggak ada, bohong, itu cuma pura-pura, cuma tipuan-tipuan saja. Dinyatakan sihir itu ada. Nanti akan dibahas secara detail pada yang akan datang. Tetapi Allah mengatakan wa ma hum bidarrina illa biidznillah. Tapi mereka tidak akan bisa memberikan madarat kepadamu kecuali dengan takdir dari Allah. Maka kamu jangan takut, doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindunglah kepada Allah dengan membaca muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Dan juga Al-Ikhlas, dan melindungi diri dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar terlindung dari sihir. Min syarri naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan para peniup-peniup di timbulan-timbulan tali. Tafsirnya semua menyatakan tukang sihir. Berlindung dari sihirnya tukang sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang hasad. Apakah ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW beragama Islam? Tidak. Datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah SAW, bertanya, Rasulullah, kana abi kada wa kada, ayahku dulu begini dan begini dan begini. Dipuji, menyambung silaturahmi dan begini dan begini. Di mana ayahku? Dijawab, finnar, dalam api neraka. Ka'anna hadzal rajul wajada fi nafsihi syai'an, seakan-akan orang ini dalam hatinya ada sesuatu. Maka dibalik oleh orang ini, ya Rasulullah, kalau ayahmu di mana? Maka kata Rasulullah, fa ayyuma mararta, maka dimanapun kamu melewati kuburan kafir, fabashshirhu binnar, maka beritakanlah berita dengan neraka. Berarti dijawab secara umum. Ketika ditanya ayahmu di mana, pokoknya kalau kamu temui orang-orang yang kafir, beritakan dengan berita gembira dengan neraka. Nah, banyak pertanyaan yang berulang-ulang, khususnya dalam masalah as-safwa, masalah yaitu jawab, masalah sudah berulang kali, sudah disampaikan berkali-kali. Apa hukumnya menikah dengan ahlul bid'ah? Dianjurkan dalam menikah untuk memilih orang yang baik. Hadfar bidzatid din haribat yada. Ambillah yang betul-betul memiliki din, kalau tidak celaka kamu. Maka ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk memilih istri yang baik, atau seorang istri menerima pinangan dari laki-laki yang baik. Yang baik itu adalah ahli sunnah, bukan ahlul bid'ah. Nah, sehingga dikatakan oleh seorang ulama, sebagaimana dinukil dalam Syarh Sunnah, barang siapa yang menikahkan anak perempuannya dengan ahlul bid'ah, maka dia telah memutus silaturahminya. Ini memutus hubungan kerabatnya. Karena nanti dia memerintahkan untuk mentahzir ahlul bid'ah ini. Sedangkan ahlul bid'ah itu suami dari anaknya. Akhirnya putus silaturahmi dengan anaknya. Nah, apakah ahlul bid'ah kekal di dalam neraka? Belum tentu. Tergantung kebid'ahannya sampai mana. Apakah sudah sampai kepada tingkat pengkafiran, maka dia kekal dalam neraka, atau dalam keadaan belum mencapai tingkat kekafiran, maka tentunya masih tetap dia akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ampunan di akhirnya, yaitu akan masuk ke dalam jannah, berarti tidak kekal dalam neraka. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.